Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Coach Erni. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Coach. Jika, Oke, ya, apa kabar, Coach? Alhamdulillah hari ini baik, Coach. Alhamdulillah. Sedang sibuk apa, Coach? Ini sedang sibuk untuk pendampingan calon guru penggerak yang kedua. Jadi ini selama 1 minggu saya harus ada di sekolah calon guru penggerak selama 3 jam melakukan pendampingan untuk melakukan sebelum lokakarya. Seperti itu. Oke, jadi melakukan pendampingan individu kepada CGP seperti itu ya, Coach Ya, ya? betul, betul. Semakin paham ini Coach Ika ini. Ya, Alhamdulillah. Terus ini, beberapa saat lagi kita akan berlatih untuk membangun attitude, latihan skill. Apakah Coach berkenan? Insya Allah berkenan, Coach. Oke, saya berkomitmen untuk mendukung, mendengar, dan juga bertanya. Saya akan hadir penuh dalam memperhatikan coach. Apakah oke? Oke, Oke. Pada attitude yang akan coach bangun sebagai habit? oke. Attitude yang akan saya bangun sebagai habit adalah attitude penasaran. Oke, attitude penasaran itu berhubungan dengan soft skill apa, coach? Dengan skill bertanya, Coach. Oke. Terus apa ukurannya kalau sudah menjadi habit, coach? Ya, saya akan bisa lebih explore pada saat mengcoaching seseorang atau mengcoaching klien, sehingga ada rasa penasaran, sehingga saya nanti akan eh, lebih banyak menggali informasi yang ada pada diri klien. Seperti itu, Coach. Oke. Jadi untuk ukuran suksesnya boleh diulang lagi, coach? Oke, ukuran suksesnya itu nanti pada saya mengcoaching klien, saya akan lebih banyak lebih explore dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga saya bisa memfasilitasi klien untuk bisa menggali yang ada pada diri klien tersebut. Oke, jadi ukuran keberhasilannya yaitu coach bisa lebih explore dalam proses coaching seperti itu. Betul, Coach. Oke. Apa kemampuan yang coach perlukan? Eh, untuk menggunakan attitude penasaran itu, saya harus lebih meningkatkan skill bertanya saya, terutama pada mengeksplor dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan, sehingga dengan lebih penasaran, ada apa ya, bukan keinginan tahu, rasa ingin menggali lebih dalam yang ada pada diri klien itu akan membuat klien itu bisa paham, sadar bahwa dia punya kemampuan dan semuanya. Oke. Bagaimana coach menghubungkan dengan pemahaman sebagai coach? Oke, penasaran itu adalah termasuk sub skill dari skill bertanya. Eh, Penasaran itu jika seorang coach itu memiliki attitude penasaran, dia akan lebih banyak bukan lebih banyak bertanya ya, lebih banyak menggali dan memfasilitasi klien untuk menggali sesuatu atau potensi yang ada pada diri klien tersebut. Oke, berarti untuk menggali potensi yang dimiliki oleh klien seperti itu, coach?
Ya, betul, Coach. Oke. Bagaimana coach menghubungkan dengan keyakinan yang Anda miliki? Eh, saya yakin ya, Coach. Eh, setiap apa ya, dengan penasaran tersebut, seorang coach itu akan lebih banyak pertanyaan-pertanyaan yang menggali informasi tentang diri seorang klien. Dan dari penasaran itu, nanti saya yakin pasti eh, melalui pertanyaan-pertanyaan yang sebegitu banyaknya untuk mengeksplor yang ada di dalam diri klien, akan menambah atau mempermudah seorang coach atau seorang klien untuk mengetahui apa yang langkah-langkah apa dan sumber daya apa yang dimiliki oleh klien tersebut untuk menuju apa yang diharapkan oleh klien. Oke. Lalu bagaimana coach menghubungkan dengan nilai-nilai Anda? Nilai-nilai yang apa ya yang didapat adalah dengan penasaran, eh, sangat baik untuk atau sangat baik untuk seorang coach, harus dimiliki dan paling tidak dipahami, dikuasai oleh seorang coach untuk mempermudah, memfasilitasi seorang klien. Oke. Apakah ini penting, coach? Sangat penting karena seorang coach itu harus memiliki attitude penasaran karena eh, dia akan lebih mudah explore apa sih mengetahui yang ada pada diri klien tersebut sehingga eh, apa yang diharapkan oleh seorang klien itu akan didapat dengan pertanyaan-pertanyaan yang penuh penasaran seorang coach itu. Oke. Seberapa lama durasi waktu latihan yang coach butuhkan? Untuk latihan itu eh, tidak terlalu lama ya coach. Kalau berlatih itu tidak perlu lama, tetapi intens, terus menerus sehingga apa ya pemahaman, pengertian dan keterampilan skillnya itu terasah karena diulang-ulang, berulang-ulang, kemudian sering dilakukan. Oke. Begitu, coach. Tadi coach mengatakan bahwa durasinya tidak perlu lama seperti itu. Iya. Kalau boleh dikonversikan ke dalam menit atau ke dalam jam, berapa waktu yang dibutuhkan? Kalau di kalau di sebuah coaching itu sesi coaching itu maksimal kalau saya ya coach ya maksimal 90 menit coach sehingga tidak terlalu lama dan apa ya tidak membosankan untuk seorang klien. Oke. Itu berarti kalau misal lebih dari 90 menit akan membosankan seperti itu, coach? Ya, kalau terlalu lama ya coach, durasi yang terlalu lama, seorang klien itu bosan dengan pertanyaan-pertanyaan atau dengan obrolan yang terlalu panjang. Jadi seandainya ya sudah 90 menit, lebih baik disudahi, terus nanti mungkin ada dilakukan sesi coaching berikutnya. Oke, keren sekali. Bagaimana dengan frekuensinya, coach? Eh, Kalau frekuensinya sih, kalau coaching itu kan frekuensinya bisa bisa jadi bisa juga kalau saya sehari satu kali atau mungkin eh, sehari dua kali sesi pagi atau sore.
Seperti itu, Coach. Jadi tidak apa ya, tidak monoton bertanya apa monoton seperti itu obrolan bukan obrolan ya, coaching yang seperti itu. Klien itu seperti tapi kalau misalnya sehari 2 kali itu atau sehari 3 kali, kalau misalnya kliennya berbeda-beda sih nggak masalah ya. Tapi kalau kliennya sama, sebaiknya di lain hari. Oke, apa motivasi terbesar coach melakukan latihan? Saya ingin kemampuan saya terasah karena untuk skill bertanya itu merupakan skill yang bukan mudah ya, tapi harus selalu dilakukan, harus selalu dilatih agar kemampuan explore, kemudian untuk eh, apa ya bertanya pada sesi coaching itu harus bukan seperti pertanyaan atau interview, tetapi akan lebih menyenangkan, lebih enak dilakukan. Nah, sedangkan kemudian tidak kaku, padahal untuk bisa seperti itu kan harus banyak berlatih, Coach. Oke. Wow, keren sekali. Kemudian, semudah apa coach memunculkan suasana tersebut? Eh, Kalau semudah apa ya, Coach? Untuk saat ini memang bukan hal yang mudah ya, Coach, untuk memilih pertanyaan-pertanyaan, kemudian eh, mengeksplor pertanyaan ini. Setelah ini saya mau bertanya apa lagi. Itu kan tidak gampang, tidak mudah. Memang butuh latihan. Mungkin dengan latihan tersebut nanti akan dengan sendirinya saya akan terpola seperti itu, Coach. Jadi kalau misalnya hanya sekali 2 kali, mungkin masih susah ya, Coach ya harus mengingat-ingat dulu pertanyaannya apa, kemudian yang urut itu pertanyaan apa saja. Nah, ini saya harus menanyakan tentang apa, itu kan masih harus banyak belajar. Tapi mungkin sejalannya dengan waktu, proses untuk pembelajaran itu kan nanti masih ada proses belajar yang berkesinambungan. Semoga sih nanti bisa apa ya lebih mudah untuk melakukannya. Oke, kalau dalam berlatih melakukan attitude penasaran, suasana terbaik apa yang bisa coach munculkan? Kalau suasana terbaik itu harus suasana enjoy dan gembira ya, karena orang-orang yang hatinya nyaman, tenang itu kan pasti ada saja yang dia ingin tahu, sedangkan suasana ini tidak mudah diciptakan. Nah, sebelum melakukan coaching itu suasana yang rasa ingin tahu, kemudian rasa penasaran itu harus dihadirkan. Yang yang terutama itu adalah rasa nyaman dulu, nyaman, tenang, bahagia, kemudian baru dimunculkan rasa penasaran, ingin tahu apa yang ada pada diri si klien tersebut. Oke, tadi coach itu berbicara bahwa suasana yang diperlukan yaitu suasana enjoy dan juga nyaman. Bagaimana coach memperkuatnya dengan memori, observasi maupun imajinasi? Apakah bisa? Ya, kalau menggunakan memori, saya untuk apa ya menghadirkan suasana itu mengingat hal apa yang membuat saya senang dan nyaman sehingga nanti akan suasana itu akan muncul Eh, memori terus apalagi ya tadi coach selain memori. Ya, itu pilihan mau memori, observasi, atau imajinasi. Coach lebih nyaman untuk memunculkan, memperkuatnya itu pakai memori, observasi, atau imajinasi, Coach. Oh ya, kalau saya sih lebih suka dengan bukan lebih suka ya lebih nyaman dengan me-
memori, Coach. Jadi mengingat hal-hal yang menyenangkan saja. Jadi hal-hal yang tidak menyenangkan tidak saya ingat aja dulu. Nanti pada saat mengcoaching itu suasana hati sudah bagus. Oke. Tadi Coach mengatakan bahwa Coach bisa memperkuatnya dengan memori, yaitu mengingat hal-hal yang membahagiakan. Apa hal yang membuat Coach bahagia? Eh, Mungkin masa-masa waktu apa ya terjadi kayak kejadian-kejadian yang menyenangkan saja, misalnya pengalaman-pengalaman yang menyenangkan pada saat apa gitu, sehingga hal itu wah jadi teringat dengan kenangan itu seperti itu, Coach. Boleh disebutkan salah satunya, Coach? Aduh, saking banyaknya ini ya masa masa-masa masa-masa yang paling menyenangkan itu kan masa-masa kecil saat masih bisa main sama teman-teman di masa kecil itu main apa saja itu bisa berlari-lari, bisa lari-larian, bisa main apa, main kotor-kotor gitu, bisa main bola di lapangan sampai pulang diomelin sama ibu gitu kan. Tapi ya itu hal yang sangat menyenangkan. Ya dibanding dengan yang sekarang kan sudah jadi ibu-ibu kan ya, banyak hal yang harus dipikirkan ya beda lah. Meskipun ya ada banyak menyenangkan saat melihat anak sudah lulus, ketika melihat anak-anak naik kelas, ketika melihat nilai anak sendiri itu nilainya bagus, kemudian ya banyak hal yang bisa menjadi Oke, wow. Ya, sudah Coach. oke. Keren sekali. Terus kemudian apa lambang yang akan Coach pakai? Eh, saya akan melambangkan seperti kupu-kupu yang terbang, Coach. Oke, jadi lambang yang Coach gunakan adalah kupu-kupu yang terbang seperti itu? Iya, dan berproses dari mulai proses ulat menjadi kupu-kupu. Oke. Penuh perjuangan ya, Coach ya? Ya, lumayan. Oke. Seperti apa latihan yang akan Coach? Latihannya akan intens ya, Coach. Mencari partner atau mungkin saya berusaha untuk untuk memberikan pro bono coaching lah. Ya, taraf-taraf kayak masih junior lah kayak gitulah. Belajar. Oke. Tadi Coach mengatakan mungkin. Apakah itu berarti eh, Coach tidak yakin? Saya Oke, yakin, berarti Coach yakin akan membuat pro bono coaching seperti itu? yakin bisa insya Allah. Oke, sip, oh, keren sekali. Terus kemudian apa hadiah yang akan Coach berikan kepada diri Coach sendiri apabila attitude ini berhasil menjadi habit? Saya itu apa ya, bukan hanya untuk habit ini saja, saya selalu dan selalu memberikan apresiasi terbaik kepada diri sendiri. Bukan hanya sebuah kata-kata, tapi ada satu, pokoknya ketika saya melakukan sesuatu hal yang ya baik lah ya, prestasi atau sesuatu hal yang menjadi prestasi saya, itu saya selalu memberikan apresiasi pada diri sendiri dengan satu keinginan saya laksanakan. Misalnya contoh, eh, saya melakukan sesuatu hal yang menjadi target dan saya berhasil menyelesaikannya. Saya punya keinginan, saya ingin ini.
ya saya akan turuti seperti itu. Jadi itu apresiasi saya kepada diri sendiri, bukan hanya terima kasih ya diriku sendiri, enggak. Tapi satu keinginan yang saya inginkan akan saya luluskan. Ya tentunya enggak pakai uang Oke. siapa siapa pakai pakai punya sendiri. Ya, itu berarti keinginan yang pada saat coach sudah berhasil seperti itu langsung keinginan apa yang terpikir lalu coach lakukan Iya, atau beli atau iya begitu. oke, wah, Dan sip, dan keluarga saya iya, tahunya pasti kalau saya membeli sesuatu pasti ada sesuatu yang prestasi yang saya targetkan tercapai seperti itu. oke. Kemudian apa reminder yang akan coach buat? Eh, tetap menjadi orang yang semangat dan pantang menyerah. Oke, berarti sebuah kata-kata itu ya coach ya. Mm-mm. Oke. Siapakah coach yang memiliki habit berlatih attitude ini? Saya seorang coach. Saya seorang coach yang masih junior, yang ingin berproses seperti kupu-kupu, yang melalui proses dari mulai menjadi telur, kemudian ulat, terus kemudian menjadi kupu-kupu. Dan itu perlu diperjuangkan. Dan itu memang harus melalui proses itu. Dan saya adalah coach itu. Dari coach yang tidak bisa apa-apa, yang belum paham tentang coach, sampai detik ini akan menjadi seorang coach saja, saya harus lebih banyak belajar. Karena menjadi seorang coach itu tidak mudah. Kita harus memahami tentang klien kita, dan harus tetap hadir, fokus, penasaran, ekspresif, dan semuanya tentang klien. Tidak ada tentang coach. Ini kuncinya adalah bukan tentang coach, tetapi tentang klien. Kalau saya belajar itu semuanya nanti tentang klien, bukan untuk tentang coach. Oke, wow keren sekali. Terus kemudian apa kekuatan baru yang coach miliki setelah Anda memiliki habit ini? Pastinya saya akan lebih explore ya pada saat memberikan pertanyaan atau menggali atau memfasilitasi seorang coach. Saya akan menjadi seorang coach yang tadinya bertanya bertanya itu harus masih membaca, harus melihat pertanyaannya, harus berpikir dulu. Nantinya setelah saya akan mempunyai habit baru ini, saya akan lebih enak, pertanyaan-pertanyaannya lebih luas, lebih banyak, mengeksplor segalanya seperti itu, Coach. Oke, selamat ya coach ya karena telah membangun attitude dari skill bertanya yaitu penasaran. Terus kemudian ini, apa kesimpulan yang coach ambil dalam satu sesi coaching ini? Nah, kesimpulannya adalah eh, saya seorang coach yang belum bisa dibilang coach yang baik atau berkemampuan tinggi, tapi saya akan tetap berproses dan dimulai dari habit baru yang akan saya lakukan atau akan saya kuasai adalah habit penasaran. Karena dari habit penasaran, saya akan bisa mengembangkan skill bertanya saya, terutama skill untuk memfasilitasi seorang klien, sehingga saya akan menjadi seorang coach yang tidak hanya bertanya seperti interview kayak gitu, tapi akan lebih low aja, enjoy, kemudian tidak kaku. Saya bertanya dan menggali apa yang ada pada diri klien itu eh, enak gitu, tidak tidak monoton, tidak kaku seperti itu. Oke.
Terima kasih Coach. Di akhir sesi coaching ini, semoga ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa di sesi coaching berikutnya. Saya tutup ya Coach. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Ika.